Dari sisi keluar, dari sisi hubungan dengan orang lain dan yang sejenis itu agak tawar. Jadi dia agak misterius. Kita kadang menyebutnya, wah orang ini tenang sekali. Ya dari sisi itu kita baca dia orang tenang. Tapi dari sisi dia agak misterius, agak tidak kelihatan emosinya, itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman kalau bergaul dengan orang kayak gini. Kita bergaul dengan orang yang kalau seneng tidak kelihatan, kalau sedih tidak kelihatan, kan tidak enak. Jadi kamu sudah ndagel capek-capek, dia biasa saja, itu tidak tersentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan pembahasan kita, ngaji filsafat kita. Saya awali dari sini ya. Saya tidak sengaja tadi membaca bukunya Catherine Rando tentang 7 tipe kepribadian. Salah satu di antara 7 ini tipe stoik. Nanti kita lihat ya, teman-teman ini kepribadian yang bagaimana. Jadi ada 7 tipe kepribadian. Yang pertama idealis, yang kedua realis, yang ketiga pragmatis, yang keempat visioner, yang kelima dissenter, yang keenam kuesioner, dan yang ketujuh stoik. Jadi ada 7 tipe. Sebenarnya banyak teori-teori semacam ini, tapi coba kita lihat yang versi ini ya. Nanti untuk bahan introspeksi kita, aku itu orang yang seperti apa? Yang nomor 1 orang idealis. Idealis itu orang yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus dan pasti terjadi. Ini orang idealis. Hidupnya harus begini, harus begitu, itu orang idealis. Nah, orang seperti ini itu bagus, tapi kadang-kadang dia jadi rentan. Ketika cocok dengan idealismenya, itu dia terus mudah dipengaruhi. Dalam rangka mewujudkan idealismenya, itu dia jadi rentan. Kadang-kadang mudah tertipu, mudah dipengaruhi. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh promosi-promosi dan lain sebagainya. Misalnya kalian punya idealisme, punya tubuh yang ideal, body goal misalnya. Hari ini kan banyak istilah-istilah seperti itu. Terus kamu diet lah, senam lah, dan lain sebagainya demi ini. Tidak salah, tapi kadang-kadang ada sampai tataran idealis, harus begitu, harus begini. Nah, ini kita rentan mudah dimanipulasi. Jadi mudah ditipu orang karena idealisme kita. Yang kedua, kadang-kadang para idealis ini mimpinya besar, agak jauh dari realitas. Namanya idealis, kata dasarnya ide, hidupnya di angan-angan. Nah, ini yang sering jadi masalah. Karena ya betapapun kita harus menghadapi kenyataan. Ada banyak di sekeliling kita orang-orang yang terjebak dalam idealismenya dan sulit menghadapi kenyataan hidup. Nah, kita orang seperti itu apa tidak, ya monggo teman-teman refleksi sendiri ya. Untuk mengatasi agar tidak terlalu idealis, di buku itu disarankan coba lebih sering mempertanyakan diri. Lebih sering mengambil jarak, kemudian berefleksi, apa seharusnya aku begini? Apa seharusnya dalam hidup itu seperti ini? Nah, ini bagi orang-orang yang merasa idealis. Ya sopo ngerti nanti tiba-tiba temanmu mengkritik dirimu, wah kamu itu terlalu idealis. Nah, coba kamu refleksi ya. Aku disebut idealis itu kira-kira di titik mana? Mana dari ideku atau gagasanku yang tidak membumi?
Ini tipe pertama. Biasanya mahasiswa-mahasiswa banyak yang tipenya idealis. Masih pikirannya melangit. Nah, itu cirinya idealis. Ya enggak apa-apa, memang semangat muda kan begitu. Ingin mengubah dunia. Baik, yang kedua, kebalikannya idealis. Kelompok realis. Kelompok realis ini berhenti hanya pada fakta dan kenyataan. Tidak punya visi ke depan. Tidak suka hal-hal yang emosional, perubahan, pengembangan, dan lain sebagainya. Ini orang realis. Ya kalau kalian kadang-kadang kan ketika terlalu idealis, terus temenmu ngajak, mbok kita itu yang realistis. Nah, tapi kalau kebablasan realistis, kita jadi orang realis. Orang realis itu ya wis, pokoknya hidup ini lihat saja kenyataan apa adanya dan terima. Nah, orang realis ini kesulitannya orang-orang semacam ini berhenti pada fakta. Berhenti pada kenyataan. Dia tidak punya mimpi besar. Jadi hidupnya ya sudahlah, hidup mengalir sajalah, diikuti saja kenyataan hidup. Kalau kalian punya prinsip seperti ini, kemungkinan kamu termasuk kelompok realis. Diterima saja kenyataan kalau kita itu situasinya begini, kalau kita itu dari banyak sisi menyedihkan, mengenaskan. Nah, ini biasanya ciri-ciri cara berpikir seperti ini, cirinya orang realis. Kalau teman-teman punya gaya berpikir seperti ini, yo, ayo introspeksi ya. Bukan berarti hidup itu berarti kita tidak realistis, Pak. Yo yang realistis, tapi jangan berlebihan di situ. Kenyataan harus kita terima, tapi bukan berarti kita menyerah. Tidak berjuang, tidak punya cita-cita, tidak punya visi ke depan lagi. Baik, itu kebalikannya idealis. Ini orang-orang realis. Kalau di buku itu disarankan coba sekali-sekali kita bertindak sesuai mimpi kita, keinginan kita. Sekali-sekali punyalah mimpi, sekali-sekali hidupkan intuisi kita untuk bermimpi. Nah, kadang-kadang kan orang itu bermimpi saja tidak berani. Kamu kan mungkin kadang-kadang pingin ini, pingin itu, tapi kamu tepis sendiri. Ah, apa ya mungkin. Saya itu pingin kaya raya, Pak. Punya pasangan cakep, punya anak-anak yang hebat-hebat, rumahku tingkat sekian, terus wah kamu kadang-kadang, terus kamu potong sendiri, ah cuma mimpi. Dan kamu buang mimpi itu. Mimpi saja kamu tidak berani. Wong mimpi itu gratis. Kapan lagi kamu seneng kalau tidak dalam mimpi? Ya paling tidak mimpi lah wong ya. Jangan sampai nanti ada larangan mimpi, kamu susah lagi nanti. Mumpung masih bisa bermimpi, ayo mimpilah. Mumpung bisa bahagia dalam mimpi, ya lumayan. Ada sisi bahagianya hidup kita meskipun dalam mimpi. Oke, banyak orang yang mimpi saja tidak berani. Kamu bermimpilah setinggi langit tidak apa-apa, tapi ketika menjalani hidup ya pertimbangkan kenyataan juga. Biar tidak terjebak jadi orang realis atau orang idealis. Ada lagi yang ketiga, pragmatis. Kalau pragmatis ini definisinya orang yang bisa realis, bisa idealis, tergantung tujuannya. Ada yang mendefinisikan begini, kalau idealis itu menolak sisi praktis demi prinsip-prinsip. Kalau pragmatis itu menolak prinsip-prinsip demi yang praktis-praktis. Orang sering bilang orang pragmatis itu yang penting tujuannya. Jadi dia bisa saja sangat idealis, bisa saja sangat realistis, tergantung tujuannya apa. Ini pragmatis. Jadi sudahlah Pak, yang penting kan saya paham. Nah, sudahlah Pak, yang penting kan saya bisa kaya. Yang penting kan mimpiku terwujud. Ini namanya pragmatis. Fokus pada hasil.
entah lewat jalan apa. Ini pragmatis. Saya materi kuliah tidak terlalu paham sih Pak, tapi gampang lah nanti saya ke rumah dosennya bawa salak 55 kilo terus sama apa. Nanti kan dosennya mesti agak kasihan, mosok nggak dilulus ke. Nah ini gaya orang pragmatis kadang-kadang. Yang penting tujuannya terpenuhi. Ya coba kita sering tidak bergaya seperti ini. Mengambil strategi hidup seperti orang pragmatis. Kadang-kadang idealis juga orang pragmatis kalau memang tujuannya seputar itu. Jadi saya itu hidup itu ingin jadi orang yang bisa menghidupkan ide-ide besar saya Pak. Nah, ini nanti ya dia kalau tujuannya itu ya secara pragmatis dia menuju ke sana. Sulitnya orang pragmatis itu dia mudah diombang-ambingkan situasi. Orang pragmatis itu ya kekurangannya memang dia kesulitan di prinsip-prinsip hidup. Dia sering dan mudah terjebak oleh kepentingan-kepentingan hidup. Jadi tujuannya apa itu saja. Makanya hari ini ada istilah-istilah politisasi agama atau politisasi apa dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mode hidup pragmatis. Jadi sesuatu yang dikejar hanya kepentingan kita saja. Nah, yang penting ini, yang penting itu. Nah, kalau sering-sering pakai kalimat yang penting, titik-titik, itu kemungkinan kita orangnya pragmatis. Jadi, yang penting celananya tidak melorot, saya tadi ada. Sabuknya lupa bawa, ya pakai tali rafia saja yang penting. Nah, ini gaya pragmatis. Ya, sisi yang sangat sederhana itu. Jadi kok lupa ya saya tidak pakai ini. Sudahlah cukup ini. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini gaya pragmatis. Nah, kita mungkin dalam hidup sering seperti ini. Tapi kalau keseluruhan hidup kita gayanya seperti ini, itu berarti kita orang yang pragmatis. Biasanya orang pragmatis itu tidak mau rumit-rumit. Ngapain sih dibahas rumit-rumit, susah-susah. Intinya kan nilai toh. Ya sudahlah, yang penting nilainya bagus, beres lah. Nah ini orangnya pragmatis. Jadi kuliah kok rajin amat, kan absen itu 75%. Yang 25 kan kita bisa bolos, santai saja lah. Ini cara berpikir yang pragmatis, yang penting kan bisa ikut ujian 75%. Nah ini tipe kepribadian ketiga. Biasanya ya suka yang penting apa, pokoknya apa. Nah ini gaya pragmatis. Ada yang keempat, visioner. Orang visioner ini orang yang hidupnya biasanya penuh energi, meluap-luap, mengejar cita-citanya. Cuma kelemahannya apa? Kadang-kadang dia jadi egois. Hanya ingin menghidupkan mimpinya sendiri, visinya sendiri. Lupa bahwa di sekelilingnya orang itu ya masing-masing dengan kepentingannya sendiri. Dia tidak peduli kalau itu agak menyisihkan orang lain demi visinya bisa hidup. Visioner itu bagus. Orang selalu mencari sosok yang visioner, punya visi ke depan yang jelas. Tapi kalau tidak hati-hati, menghidupkan visi itu terjebak pada egoisme. Kalau terlalu fokus di situ. Hidup ini kompleks, hidup ini multidimensi. Kadang-kadang kita lupa, kita anggap hidup itu ya hanya tentang visi kita saja. Jadi mentang-mentang punya ideologi apa atau cara berpikir apa, semuanya mau diseragamkan dilihat dari perspektif itu. Nah ini kelemahannya. Jadi kan sering itu yang viral-viral itu semuanya ingin diseragamkan begitu. Nah kadang-kadang kita juga begitu. Demi salah satu visi kita, banyak sisi hidup kita yang lain kita korbankan. Yang penting Pak, saya ini baru semester awal, kalau bisa nanti saya lulus tercepat terbaik. Kamu kejar itu mati-matian. Dimensi hidupmu yang lain terbengkalai semua. Mungkin hidup sosialmu kering, kemudian kesehatanmu merosot jauh karena kamu melekan terus belajar biar IP-mu tinggi dan macam-macam. Ini sering terjebak di situ.
Orang visioner itu. Kalau ndak hati-hati bablas. Tapi visioner bagus. Ya sesekali orang visioner ini kalau nasihatnya di buku itu, yuk agak membumi sedikit. Agak realistis sedikit. Khawatirnya kalau terlalu bersemangat, ya kalau cita-citamu terwujud, kalau tidak, kamu bisa stres. Hidup itu tidak semulus ceramah. Kalau ceramah sih gampang, saya ngomong kayak gini enak saja, tapi dijalani kan tidak sesederhana itu. Ini saya ngajak, yuk visioner, yuk bermimpi loh. Ya gampang saja kalau ceramah, tapi realitas tidak sesederhana itu. Ya kayak patah hati sejak kemarin kan kita kritisi, kita bahas begini begitu. Kamu tidak ngalami langsung sih enak saja, bisa ketawa-ketawa. Yang ngalami, yang tahu pahitnya, sakitnya. Nah, ya agak membumi lah meskipun kita punya visi besar dalam hidup. Ada lagi tipe pemberontak, dissenter. Tipe pemberontak ini tipe yang berpikirnya agak negatif. Menganggap pokoknya manusia itu palsu, masyarakat itu tidak jujur. Dia ingin keluar dari sistem, dia ingin out of box. Ini tipe pemberontak. Bagus karena dia kritis, tapi juga harus hati-hati karena biasanya orang yang menyendiri itu dapat label negatif dari masyarakat. Berarti mentalnya harus kuat. Pemberontak itu ya harus siap di stigma macam-macam. Kadang-kadang juga dia kehilangan banyak kesenangan hidup. Yang lain asik-asik ngopi, sini yang jungkir balik protes lah, dilaporkan polisi lah dan lain sebagainya. Tipe dissenter memang seperti itu polanya. Ya kalau siap mental ya ayo monggo. Nah sarannya kalau di buku itu yuk, iya sih memang ada banyak hal tidak beres dalam hidup ini, tapi hidup ini tetap indah kok. Jangan murung terus, jangan marah terus. Tipe dissenternya tipe orang-orang yang marah, tipe orang-orang yang tidak puas dengan yang terjadi di sekelilingnya. Ya sekali-sekali hidup itu ya jangan begitu terus. Ya mungkin pada saatnya di timing yang tepat kita marah, kita protes, kita komplain. Tapi di saat yang lain ya kita menikmati hidup lah. Nah itu sarannya untuk yang dissenter. Terus ada lagi tipe kuesioner. Ini para filosof banyak yang seperti ini. Tipe kuesioner itu tipe yang skeptik, selalu ragu, bertanya dan mempertanyakan. Apa-apa ingin dia tahu sampai dalam. Bagus. Khususnya untuk mahasiswa filsafat yang belajar filsafat, dalam banyak hal kita memang perlu kedalaman. Tapi yo tidak harus semuanya diperdalam, nanti kamu capek, waktumu habis. Kalau kamu diskusi filsafat terus, ngopinya kapan? Santai-santaimu kapan? Tapi memang ada orang yang tipe kuesioner ini. Apa-apa ditanyakan. Diajak ngopi pun hakikatnya kopi itu apa kira-kira. Oh no. Jadi apa makna dari kebersamaan kita nongkrong di kafe ini? Misalnya, jadi apa-apa ingin dibahas dalam. Nah, di buku itu dijelaskan khawatirnya nanti kita melewatkan banyak hal. Kita tidak menikmati hidup. Jangan-jangan kamu asik diskusi filsafat, tidak sadar umurmu tambah. Sadar-sadar loh ternyata aku sudah jenggoten, temanku sudah punya anak semua. Aku masih sumpek dengan baca buku filsafat ini tidak selesai-selesai. Nah, banyak hal terlewatkan dalam hidupmu. Jadi ayolah sadari bahwa tidak semua hal harus didalami. Banyak hal yang ya memang hanya sampai di situ maknanya. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu berlebihan. Saya ingat ada anekdot itu. Satu ketika ada pameran lukisan. Ada lukisannya anak kecil. Gambar pemandangan tapi hanya setengah. Yang atasnya kosong, tapi bawahnya isi gambar. Dia kalau melukis selalu begitu. Oh, itu para filosof membahasnya mendalam itu. Wah,
Hidup itu memang begitu, selalu kontras, selalu tidak penuh. Tidak ada yang sempurna. Pokoknya maknanya membahas dalam. Begitu pelukisnya anak kecil tadi diwawancara, kenapa kok kamu ngelukisnya selalu setengah, ada filosofi apa? Dia jawabnya, karena saya tidak nyampe tangan saya, kanvasnya tinggi. Kanvasnya kan besar, jadi saya dapat gambar ya setengah. Jadi jawabannya sederhana, tapi sudah terlanjur muter-muter bahas sampai ruwet. Banyak hal yang ya memang hanya itu maknanya, tidak harus didalami terlalu rumit. Nah, ini tipe kuesioner. Mungkin ada ya yang penggemar filsafat yang tipenya kuesioner. Karena terlanjur seneng dengan filsafat yang kayak Sokrates kemarin apa-apa dipertanyakan. Terus kamu jadinya bingungi dewe. Ono apa-apa ditanyakan, ini hakikatnya apa ya Pak? Apa maknanya kira-kira mau ngaji kok hujan deras itu? Artinya apa? Ya kamu bahas ruwet-ruwet ya. Kalau mau ngaji hujan deras artinya kalau kamu naik motor ya pakai jas hujan. Kalau jalan kaki ya pakai payung. Kan sesederhana itu saja. Kok Pak Faiz datang hujannya terang? Ya kebetulan saja. Ya kadang maknanya kan jadi aneh-aneh. Biasa saja. Tidak banyak hal yang harus sampai kamu teliti sedalam itu. Bahwa kritis analistis itu penting, tapi kan ya milih-milih, kamu harus ngerti prioritas. Mana yang memang penting harus dibahas mendalam, mana yang biarkan saja mengalir. Nah yang terakhir ini kalau orang stoik, ini yang kita bahas malam hari ini. Stoik itu terkenal tangguh secara mental. Kalau teman-teman belajar stoik, mempraktekkan stoik, itu nanti jadi orang yang kuat menghadapi apapun dalam hidup. Meskipun ada kelemahannya, tentu saja. Orang stoik ini ibaratnya sepak bola, dia kalau ndak back ya penjaga gawang. Dari sisi keluar, dari sisi hubungan dengan orang lain dan yang sejenis itu agak tawar. Jadi dia agak misterius. Emosinya tidak terlalu kelihatan, itu orang stoik. Kita kadang menyebutnya, wah orang ini tenang sekali. Ya dari sisi itu kita baca dia orang tenang. Tapi dari sisi dia agak misterius, agak tidak kelihatan emosinya, itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman kalau bergaul dengan orang kayak gini. Kita bergaul dengan orang yang kalau seneng tidak kelihatan, kalau sedih tidak kelihatan, kan tidak enak. Jadi kamu sudah ndagel capek-capek, dia biasa saja, itu tidak tersentuh. Waktunya sedih, ada berita ini loh teman kita sakit, ada teman kita meninggal. Ya hidup memang begitu, ada yang sakit, ada yang meninggal, itu kan tidak enak. Tidak nyaman. Jadi dari sisi mental tangguh luar biasa. Tapi kadang-kadang dari sisi pergaulan sosial itu rasanya tidak terlalu menyenangkan kalau ada orang agak flat begitu. Jadi orang yang emosinya kelihatan itu kan enak, kita tahu, oh dia marah ini mesti, oh dia tersinggung, ya kita bisa bersikapnya enak. Tapi kalau punya teman misterius kan susah. Ini temanku ini tersinggung, marah, apa biasa, tidak tahu saya. Wajahnya datar terus. Dia seneng apa sedih tidak kelihatan. Itu mewek senyum atau mewek sedih itu podo wae. Nah ini ya coba deh kamu. Itu kelemahannya stoik. Dari sisi mental tangguh tidak masalah. Makanya di buku itu disarankan kalau mungkin teman-teman orang yang sudah tangguh seperti stoik, tidak masalah kok mengungkapkan yang kita rasakan. Wah saya sakit ini, hati saya tidak apa-apa. Biasa saja orang hatinya sakit. Dan juga sadari bahwa orang lain juga perlu ditanggapi, perlu diapresiasi. Tidak hanya urusan kekuatan batinmu. Baik, nah malam hari ini kita ambil stoik sebagai perspektif karena ketika kita patah hati ya tentu saja kita perlu ketangguhan jiwa. Maka perspektif-perspektif stoik penting kita pertimbangkan. Kalau sedang patah hati kok tipenya kuesioner, itu tambah sumpek karena kamu bertanya, mengapa aku begini? Mengapa aku begitu? Tambah susah lagi ya. Apalagi tipenya idealis. Wah,
Entah engkau meninggalkanku atau tidak, bagiku engkau tetap bersamaku, itu susah sudah. Tidak bisa menerima kenyataan sudah. Silahkan nanti teman-teman refleksi ya. Saya itu lebih dekat ke tipe yang mana ya. Dan tipe itu bukan harga mati. Jadi jangan merasa, wah saya kok tipenya kuesioner Pak. Berarti saya ini tidak terlalu bagus. Ya enggak. Bisa kamu ubah kok. Kamu pingin yang seperti apa, tinggal kamu latih, kamu biasakan. Itu istimewanya manusia. Jadi manusia itu bukan paket jadi yang sudah, kalau sudah begitu ya begitu. Di manusia itu paket potensi. Kamu bisa jadi A, bisa jadi B, kamu bisa jadi orang baik, kamu juga bisa jadi orang jahat. Kamu pingin jujur bisa, pingin bohong juga bisa. Baik, kita mulai ya. Saya awali dari dasar-dasar tujuannya stoik yang sering dibahas orang. Sebelum nanti ke nasihatnya untuk yang patah hati. Bagi stoikisme, tujuan hidup itu ya kebahagiaan. Itu nulisnya salah. Harusnya kebahagiaan. Bukan kebahagiaan. Eudaimonia. Eudaimonia itu bahagia dalam bahasa Yunani. Yang artinya adalah kepuasan jiwa atau perkembangan jiwa, kemajuan jiwa. Nah, istilahnya eudaimonia karena berhubungan dengan daimon. Daimon itu sifat batin yang ilahiyah. Ini kalau disambungkan, berarti bahagia itu jiwa yang tambah maju, tambah berkembang, menghidupkan sisi-sisi ilahiyah dalam diri kita, sehingga kita puas. Sisi-sisi ilahiyah itu ya tentu saja kebenaran dan kebaikan. Jadi kalau kita jadi orang baik, jadi orang yang benar, itu kita sedang menghidupkan sisi ilahiyah kita. Dan ini membahagiakan, membuat kita puas. Kalau kepuasan kita sumbernya ini, itulah kepuasan yang sejati, itulah namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan kesenangan karena tujuan kita tercapai atau kita mendapat kenikmatan. Tapi bahagia itu kepuasan ketika kita bisa melakukan kebaikan, menghidupkan kebenaran. Inilah bahagia versi stoikisme yang dikenal sebagai eudaimonia. Ini mirip dengan gagasan-gagasannya Aristoteles dan juga Sokrates. Cirinya orang bahagia itu jiwanya puas karena melakukan yang terbaik yang dia mampu. Kalau di kitab-kitab para filosof muslim itu pakai istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu jiwa yang tenang sudah, yang sudah sakinah. Tapi sakinahnya karena sudah melakukan kebaikan. Tidak hanya kebaikan, tapi sudah memberikan yang terbaik dari dirinya dalam kebaikan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kok saya belum merasakan kebahagiaan yang sejati, Pak, ketika melakukan kebaikan? Rasanya kok masih beban, rasanya kok masih berat. Berarti jiwa kita masih harus diperbaiki. Jadi masih harus ditata ulang. Katanya siapa sedekah itu membahagiakan, saya malah menyesal ya Pak. Kehilangan uang banyak saya. Berarti ada yang harus diperbaiki dari jiwa kita. Harusnya kita malah puas, bahagia, bisa membahagiakan, bisa melakukan kebaikan sehingga bahagia, bisa menolong orang sehingga bahagia. Kok belum bahagia, masih merasa beban, masih berat, ya berarti jiwa kita masih harus dikelola lagi. Nah, di yang biru itu saya kasih beda. Kalau bagi kelompok epikureanisme yang dikenal agak hedonistik, bahagia itu ya karena kesenangan dan ketenangan. Tapi bagi kelompok stoik, bahagia itu bukan karena kesenangan atau ketenangan, tapi karena kebajikan. Namanya arete.
Kalau ketenangan ataraksia. Kalau kesenangan itu hedonia. Makanya orang yang hanya mencari senang namanya orang hedon. Dulu kena kita bahas hedonisme. Kalau versinya kelompok epikureanisme, Epikuros dan kawan-kawan, ya bahagia itu kita senang terus puas dan tenang. Tapi kalau kelompok stoik, keywordnya bukan pada senang atau tenangnya, tapi keywordnya pada kebajikannya. Kalau hanya kesenangan dan ketenangan, bisa saja orang setelah melakukan hal buruk, dia senang, terus tenang saya. Ada orang tertentu kan begitu. Sudah nonton video yang tidak boleh, tapi kamu senang. Asik nih video ini, dan kamu tenang kalau sudah lihat. Kalau belum lihat, kamu belum tenang. Mbok di-share dong linknya, kan. Oh, itu kan jenis kesenangan dan ketenangan juga, tapi negatif. Maka kata kelompok stoik, enggak. Kuncinya kebahagiaan itu jangan hanya pada kesenangan dan ketenangan, tapi pada kebajikan. Yang menenangkan dan menyenangkan kita, itu harusnya kebaikan. Kok melakukan kebaikan kita jadi gelisah, tidak tenang, atau kita tidak merasa senang sama sekali, ya berarti jiwa kita perlu di-upgrade lagi. Level jiwa kita memang masih perlu lebih ditinggikan lagi. Nah, ini kuncinya kebahagiaan. Ini saya banyak sekali ditanya ini tentang stoik. Apakah stoik itu sejenis toxic positivity? Toxic positivity itu kan semacam menipu diri dengan perspektif yang positif. Jadi kamu misalnya habis dipukuli temenmu, terus temenmu bilang sudahlah diambil hikmahnya saja. Pasti ada positifnya kok, enggak apa-apa. Pukulanku itu membawa hikmah besar dalam hidup. Nah, ini namanya toxic positivity. Kita sering memanipulasi diri dengan cara seperti itu. Memproyeksi citra yang positif, padahal ya kita enggak merasa positif. Jadi kalau istilah lainnya toxic positivity itu semacam represi emosional. Sebenarnya kita merasa marah, tapi terus jangan marah begitu. Singkirkan rasa marahmu, mari kita ganti dengan hidup ini yang pemaaf. Jadi ya kita masih marah sih, tapi karena direpresi seperti itu tidak berani menampilkan. Akhirnya terpendam kemarahan itu. Mungkin kalau ada momen bisa meledak itu. Ini namanya toxic positivity. Nah, ini banyaklah motivasi-motivasi, motivator-motivator itu yang mengajak kita ke sini. Nah, kemarin banyak yang kritik stoik itu sejenis toxic positivity, jangan-jangan. Jadi memberi racun yang positif sehingga kita lupa dengan kondisi emosi kita yang asli. Kita jadi orang yang palsu. Marah kok tidak boleh marah, tersinggung tidak boleh tersinggung, dan lain sebagainya. Ini jenis toxic positivity. Tapi sebenarnya orang stoik itu tidak begitu. Stoik itu justru menyarankan kita terima saja dan akui apa yang kita rasakan. Bukan memanipulasinya. Kalau memang sakit, bilang saja sakit. Kalau memang tersinggung, bilang saja tersinggung. Kalau memang tidak cocok, bilang saja tidak cocok. Ya setelah itu kita kelola secara positif. Jadi tidak diingkari, tapi diterima dan dikelola secara positif. Itu rute hidup ideal versi stoik menurut saya ya yang tak gambar itu. Jadi hidup ideal itu hidup yang disadari. Kalau sudah sadar diterima, kalau sudah diterima dikendalikan, kalau sudah dikendalikan dijalani versi terbaiknya, setelah itu kita belajar untuk jadi lebih baik. Ini rute idealnya hidup. Kalau teman-teman membaca tulisan-tulisannya para filosof stoik. Tentu saja diawali dari ilmu. Sadar tadi kan kita harus punya ilmunya, ngerti tentang aku itu apa dan bagaimana.
Kalau sudah terbuka siapa aku dengan segala karakterku, dengan segala kurang dan lebihku, terus kita terima. Oh iya, ternyata aku ini orangnya memang tidak suka mewah-mewahan sih, tapi ada mindernya juga. Dan ini diterima apa adanya. Setelah itu dikendalikan. Dikendalikan itu, oh ini buruk, jangan aku lampiaskan keluar. Kalau ini baik, oh kalau ini cukup untuk aku sendiri, kalau ini bisalah untuk orang lain. Kalau ini namanya mengendalikan. Jadi ngerti batas kita, ini namanya mengendalikan. Setelah itu apa? Dijalankan versi terbaiknya. Apa sih yang terbaik yang bisa aku lakukan untuk hidupku dan untuk sesama di sekelilingku. Setelah itu kita belajar lagi apa yang lebih baik. Aku harus meningkat bagaimana. Aku harus lebih baik yang seperti apa. Nah ini pandangannya stoikisme tentang hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, stoik itu jangan-jangan sejenis positivitas yang toksik, yang meracuni pikiran kita sehingga kita palsu. Nah, kalau definisinya toxic positivity itu adalah menipu diri, jadi kita tidak menyadari hakikat emosi kita, ya kalau di stoikisme tidak begitu. Kalau di stoikisme justru kita diminta menyadari dan menerima, meskipun nanti ujungnya kita diminta memperbaiki. Rumus besarnya stoikisme adalah dalam hidup ini segala sesuatu ada polanya, ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Misalnya sunnatullah itu ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Ada suka, pasti ada duka. Siapa menabur, dia menuai. Siapa mencintai, dia akan dicintai. Siapa menyakiti, pada akhirnya dia juga akan ketemu rasa sakitnya. Nah ini hukum pola-pola yang ada dalam hidup. Kita hidup ini harus paham pola-pola ini. Kalau tidak, ya kita akan panen hal-hal yang menyakitkan kita. Karena kita tidak sadar polanya. Kalau dalam Al-Quran misalnya ada pola فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, dia akan menemui balasannya, merasakan efeknya. Sebaliknya yang melakukan keburukan sekecil apapun, dia pun akan merasakan balasan atau efeknya. Lah ini pola namanya. Ini jadi rumus kita. Ya kalau kita nabrak saja, jelek-jelek sedikit, dosa-dosa sedikit, tidak apa-apa lah Pak. Ya jalankan saja, tapi siap-siaplah kamu memanen akibatnya. Ini namanya pola. Nah, termasuk dalam hubungan kita di relasi cinta. Ya seperti tadi, ada pola misalnya kalau ada pertemuan, ya pasti ada perpisahan. Tidak mungkin kok bareng-bareng terus. Ini sudah sunnatullah. Ada sedih, ada senang. Kemarin senang-senang berdua, pada saatnya mesti ketemu sedihnya. Entah dalam bentuk apa. Ini pola. Nah, menghadapi pola-pola ini dalam hidup, ada beberapa hal yang penting kita perhatikan. Yang pertama apa? Tentu saja ayo siap. Jadi, waduh saya kepleset ini melakukan yang buruk-buruk. Nah ini mesti nanti ada efeknya, yo harus siap-siap. Jadi saat ini kita bertemu, tapi mungkin pada saatnya kita berpisah. Yo, aku ya harus siap. Sekarang kita hidup, pada akhirnya juga akan meninggal. Kita juga harus siap. Ini pola juga. Ayo siap mental menghadapi apapun yang memang sudah begitu rumus hidupnya. Kita tidak mungkin bisa menghindar. Oke, jadi yang pertama, ayo siap mental. Yang kedua, mari kita bersyukur
menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita. Pola-pola ini sebenarnya hakikatnya sunnatullah itu ya anugerahnya Allah pada kita. Disitulah hidup kita jadi tertib, tertata, terkendali. Maka sikap kedua apa? Bersyukur. Ayo kita sadari betapa bernilainya segala yang ada di sekeliling kita dengan hukum-hukum dan polanya. Ya contoh pola itu kalau kita haus harus minum. Kalau kita haus kok enggak minum mesti nanti chaos diri kita. Makanya silakan yang ada minuman, minum. Jadi kita praktekkan langsung polanya ya. Bismillah. Baik, nah kita syukuri yang ada di sekeliling kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Mari kita jadikan yang kita syukuri di sekeliling kita tadi dengan sunnatullahnya, kita jadikan kendaraan. Kita jadikan dasar untuk melakukan kebajikan. Itu bagian dari modal yang diberikan oleh Allah. Apapun pola hidup ini mari kita pahami, kemudian kita kendarai sebagai dasar melakukan kebaikan. Kemudian ayo membangun kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Karena kita manusia itu edisi terbatas dan kita juga terbatas. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, apalagi yang harus kita lakukan selain memperbanyak kenangan kebaikan sebanyak mungkin. Nah, ini di beberapa filosof dijelaskan ini bagian dari kita membangun monumen keabadian diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup abadi dalam tanda petik, ayo memperbanyak momen dan kenangan kebaikan. Momen kebaikan itu kan akan diingat terus. Sehingga kita jadi abadi dalam tanda petik. Meskipun mungkin nanti pada saatnya kita tidak ada, orang masih mengenang kita. Kenapa? Kebaikan kita banyak. Seandainya bukan orang sana-sana, hanya anak cucu kita saja, ya sudah lumayan. Kita kan tetap dikenang, berarti kita tetap hidup di pikiran mereka. Ingat-ingatlah sini, mbahmu dulu itu rajin sekali sholat tahajud. Nah, itu monumen kenangan kebaikannya hidup. Nah, jangan yang buruk, kalau yang buruk ya kenangannya bukan kenangan yang baik. Bisa blunder kamu nanti. Wah, si mbahmu dulu jam segini mesti ngopi di kafe, ndak pulang-pulang sampai jam itu. Diceritakan ndak enak. Nah, ayo bikin monumen kebaikan sebanyak mungkin biar nanti dia jadi memori di kepala anak cucu kita minimal. Ya syukur-syukur lebih luas jangkauannya. Mungkin yang jadi guru di murid-muridnya, yang nanti jadi kiai pada santri-santrinya. Ada banyak momen kebaikan yang itu nanti jadi sejarah mengabadikan diri kita. Meskipun kita nanti jadi tidak ada, setiap orang juga ada limitnya usianya, tapi kita masih tetap hidup di hati mereka, di pikiran mereka. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Mumpung masih ada kesempatan juga, ayo meningkatkan kualitas diri. Biar apa? Kita bisa memberi yang lebih baik pada orang-orang yang kita cintai. Kebisaan kita, kemampuan kita, kompetensi kita, ayo ditingkatkan terus. Kalau kita jadi orang yang lebih berkualitas, kita kan bisa memberi hal yang lebih berkualitas juga pada orang-orang sekeliling kita yang kita cintai. Kalau kemampuan kita bertambah, kemanfaatan kita juga akan bertambah. Mumpung masih ada waktu menghadapi pola-pola hidup ini tadi, ayo kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kemudian pada akhirnya
Itu tadi ada banyak rumus menyikapi sunnatullah, menyikapi pola hidup. Semua yang kita lakukan tadi ya pada akhirnya akan membuat diri kita jadi lebih baik. Jadi meskipun nanti jatuhnya kita ditinggal sehingga kita patah hati, tapi kalau kita menerapkan rumus ini, pada akhirnya jatuhnya juga jadi lebih baik. Kita sudah meningkatkan kualitas diri kita setinggi mungkin. Ingin memberikan yang terbaik untuk yang kita cintai. Lah kok yang kita cintai ninggal kita? Tidak masalah, sekarang saya jadi orang yang lebih berkualitas. Meskipun rugi dia ninggal saya karena kemanfaatanku nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kamu jadi tambah bisa tegak. Baik, jadi ini cara menyikapi pola-pola.